Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Kurnia. Kali ini gua bakal bahas tentang pengalaman interview PT AHM atau Aso Honda Motor. Nah, untuk pengalaman kali ini gua dapetin dari saudara gua yang pernah kerja di sana kurang lebih selama 2 tahun. Karena untuk sistem kontrak PT AHM itu pertama itu tanda tangan kontrak 1 tahun dan dia kerjanya bagus, lanjut di kontrak yang kedua sehingga kerjanya kurang lebih 2 tahun. Nah, tapi sebelum gua lanjut, kalau menurut kalian video ini bisa bermanfaat, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Terus kalian juga boleh ngepoin Instagram gua karena gua lagi ngadain Q&A seputar info rekrutmen. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saudara gua share ke gua tentang interview PT AHM. Dan gua di sini juga bakal ngejelasin gimana sih cara menjawab pertanyaan dari interview atau pengalaman saudara gua yang di-share ke gua. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan yang kamu miliki. Gitu kan. Mungkin secara garis besar gue yakin kalian pasti bisa menjawab tentang 5 kelebihan kalian. Karena pasti banyak banget poin-poin berharga atau nilai-nilai yang ada daripada kalian. Tapi mungkin untuk kekurangan itu bakal jadi hal yang paling sulit buat kalian jawab. Soalnya fitrahnya manusia mungkin kita tuh lebih mudah menjudge orang, melihat kesalahan orang, kekurangan orang itu gampang banget, mudah banget, tapi sangat susah banget buat lihat kesalahan diri sendiri kayak gitu. Nah, gimana sih tipsnya atau cara ngejawab 5 kekurangan itu? Nah, tips dari gua ketika kalian menyebutkan kekurangan, please backup dengan kelebihan kalian. Contoh, apa sih kekurangan kalian? Lu bisa jawab kayak gini. Kalau gua waktu itu pernah ditanya kayak gitu dan jawaban gua, kekurangan saya adalah saya kadang suka nervous ketika di awal kerja, tapi saya juga cepat adaptasi dengan lingkungan sehingga kekurangan saya bisa di backup dengan kelebihan saya. Kayak gitu. Nah, itu untuk menjawab kekurangan. Nah, untuk hal-hal lainnya, untuk 4 lainnya kalian please jawab kayak gitu. Mungkin biar nanti ketika kalian ada nilai min, kalian juga punya nilai plus untuk backup kekurangan kalian. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama tentang kelebihan sama kekurangan. Nah, untuk yang kedua, saudara gua share ke gua bahwa dia ditanya tentang berapa sih gaji yang kamu inginkan, kayak gitu kan. Nah, saran gua ketika kalian mau jawab gaji berapa yang kalian inginkan adalah saya ingin mendapat gaji sesuai dengan apa yang saya kerjakan atau pekerjaan yang saya lakukan. Kalian juga seenggaknya minimal nih, paling minimal meminta tuh batasan UMR, walaupun menurut gue itu terlalu general katanya kalian minta gaji sesuai dengan UMR. Tapi saran gue ketika kalian ditanya tentang berapa gaji kalian yang diinginkan, jawab sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan, kayak gitu. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya adalah apa saja sih aktivitas yang kalian lakukan ketika di rumah atau ketika gap year. Dalam artian gap year ini adalah ketika kalian nganggur, ketika kalian sebelum kerja kan sebelum lulus sekolah kan nggak langsung kerja gitu kan, ada gap year di sana mungkin nggak setahun tapi ada beberapa waktu dimana kalian nggak langsung kerja. Nah, apa saja sih yang kalian lakukan ketika aktivitas di rumah? Kalian bisa jawab kita tuh melakukan kerjaan membantu orang tua, terus kita baca buku, mungkin bisa juga sport, olahraga kayak gitu. Jadi jawablah pertanyaan itu dengan kalian tuh ada poin plus atau hal-hal yang berguna gitu kan. Jangan kalian bilang saya hanya main game doang dan lain sebagainya. Jadi nanti pandangan HRD sama kalian itu malah negatif kayak gitu. Jadi jawablah pertanyaan itu dengan suatu hal yang positif biar nanti pandangan HRD ke kamu juga positif kayak gitu. Nah, terus pertanyaan yang terakhir adalah milih kerja di pabrik atau di prosesnya atau milih kerja di kantornya. Nah, kenapa ada 2 pilihan itu? Menurut gue pilihannya itu bebas. Kalian mau pilih di pabrik atau di kantor itu nggak masalah. Yang terpenting adalah penjelasan kalian. Nah, itu yang paling penting. Ketika kalian mau kerja di pabrik atau di prosesnya, kalian jelaskan kenapa kalian pengen kerja di pabrik, kenapa kalian pengen kerja di kantor, jelaskan gitu. Jadi pilih salah satu dan itu nggak akan jadi kesalahan ketika kalian memilih gitu. Semuanya kalian pabrik nih. Nah, kantor salah, enggak gitu. Tapi intinya ketika kalian milih salah satu harus kalian ada penjelasannya. Nah, ketika kalian milih di kantor, jelaskan apa sih yang menjadi daya tarik kalian kerja di kantor. Mungkin dari tempatnya yang kompatibel, nyaman, terus emang kalian udah biasa kerja di dalam ruangan kayak gitu kan. Jadi jelaskan
sedetail mungkin biar HRD tertarik dengan jawaban kamu. Nah, ketika kalian juga memilih kerja di pabrik, di proses mungkin kerja kalian juga jelaskan, mungkin kalian karena lebih suka kerja di lapangan, lebih atraktif itu kan, lebih aktif, terus lebih suka gerak daripada hanya diam di ruangan kayak gitu. Jadi jelaskan sedetail mungkin biar nanti HRD-nya tuh, oh nih anak benar-benar punya poin nih buat kerja di sini gitu kan. Nah, jadi ketika kalian ditanya oleh HRD, jawablah pertanyaan itu dengan ada nilai poin plus di diri kamu gitu, biar nanti HRD-nya bisa tag sama kamu gitu. Nah, itu aja sih yang jadi garis besar dari pertanyaan interviewer dari HRD AHM sorry. Nah, yang jadi menariknya ketika gua tanya, Bang, apalagi nih pertanyaan yang muncul ketika lu diinterview sama pihak AHM? Katanya tuh selebihnya itu hanya ngobrol biasa. Nah, ini sangat poin penting menurut gua. Ketika kalian udah interview sama HRD-nya dan kalian merasa nyaman banget dan bisa bikin HRD sama lu ngobrol biasa aja nyaman, terus kayak seolah-olah ngobrolnya tuh ngeflow banget, gue yakin itu bisa kemungkinan besar kalian bisa diterima atau lulus di tahap interview. Karena ketika kalian flow banget ngobrolnya, berarti kalian udah nggak nervous, jadi udah satu arah sama HRD gitu loh. Tapi ketika kalian nervous, terus jawaban kalian lebih ke imagine, jadi nggak sesuai fakta, nanti malah lu sama HRD tuh nggak sinkron gitu loh, malah nggak ngeflow, jadi bawahnya malah deg-degan, nervous kayak gitu. Jadi yang penting ketika kalian mau interview sama HRD PT manapun, yang paling terpenting adalah jangan nervous. Terus caranya juga kalian harus mempersiapkan pertanyaan apa saja sih yang kemungkinan muncul ketika nanti diinterview oleh pihak HRD. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa gua share untuk kesempatan kali ini. Soalnya saudara gua ngasih taunya cuma 4 pertanyaan ini, soalnya ini jadi garis besar waktu dia ditanyakan atau diinterview oleh pihak AHM. Mungkin itu aja. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terus gue juga mungkin nanti kalau menurut kalian gue harus bikin video selanjutnya tentang tes tahap selanjutnya di PT AHM, komen di bawah, nanti insya Allah gue tanyakan lagi ke saudara gue. Oke, mungkin itu aja. Gue akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.